sau-sau juga. Nika tuh bilangnya mami, kenapa Nika teh capek rasakan terus pengen nanti kayak lemas, nggak tahu kenapa. Mungkin Nika kecapean terlalu penuh, iya. Seiring popularitasnya yang semakin melonjak, kesibukan Nike Ardila juga melonjak tajam. Saking padatnya, hingga Nike pernah menyesal dengan segala popularitas yang disandangnya. Jadwalnya terlalu padat, akhirnya dia sempet nangis, mungkin capek, tapi itu udah tanggung jawab dia untuk ngelaksanain apa yang udah dikontrakan sama orang gitu, janji. Selain faktor keletihan, Nike Ardila juga diduga tidak sedang dalam keadaan kesadaran penuh. Nike Ardila memang senang kelabing, dan di tempat-tempat seperti itu rawan lalu lintas narkoba. Pada saat kematiannya, isu mengenai keterlibatan Nike Ardila dengan barang haram itu memang sempat nyaring terdengar. Bagaimana kesaksian orang-orang terdekat tentang kronologis terjadinya kecelakaan tragis itu? Keletihan yang dialami Nike Ardila sedikit banyak ditengarai menjadi pemicu kecelakaan maut itu. Tanda-tanda keletihan itu sempat terbaca oleh teman dekat, teman masa kecil, sekaligus teman merintis karirnya, Melly Guslow. Jika saat itu Nike Ardila mendengar kata-katanya, barangkali Nike Ardila masih hidup hingga kini. Itu aja, malam itu dia telepon saya, nabrak besi yang listrik di Studio East. Saya sempat ingetin mungkin kecapean karena dia pada waktu itu lagi syuting di Puncak kalau nggak salah sinetron. Saya lagi sempet ngingetin kecapean, mendingan pulang. Tapi dia terus lanjutin dogemnya, terus ketemu sama Ale itu, pulangnya kecelakaan. Tuhan ternyata berkehendak lain. Takdir mengharuskan riwayat sang bintang pupus pada tanggal 19 Maret 1995. Pada saat itu, kalau nggak salah hari Sabtu, tanggal 18 Maret 95. Maret 95 kita berangkat dari rumah Jalan Mangga Fatmawati. Jam 8 kita berangkat ke Bogor untuk syuting Jalur Putih. Saudaranya waktu itu Darto Jonet. Nah, kita berangkat ke Bogor. Sampai Bogor sekitar jam 11. Nike langsung syuting waktu itu. Syuting selesai jam 7 malam. Jam 7 malam akhirnya kita minta izin karena ada acara majalah Aneka sama Edi Bogel, waktu itu Arisa Saleh, Gugun Gondrong gitu. Akhirnya kita kan udah janji kita minta izin sama Pak Darto. Jam 8 kita berangkat ke Bandung. Dari Bogor kita berangkat jam 8, nyampe Bandung sekitar jam 11 malam kita nyampe rumah. Kita Nike ngobrol-ngobrol dulu sama papi sama mami gitu ya, apa yang diobrolinnya gitu saya kurang tahu. Akhirnya kita berangkat jam 12 berangkat ke Hotel Jayakarta untuk jemput Gugun Gondrong sama Ari yang lain-lainnya juga. Nah, akhirnya kita ngobrol sebentar di Hotel Jayakarta. Kita berangkat jam berapa ya? Jam 1 malam kita berangkat ke BRI Tower. Kita ke BRI Tower. Sampai di BRI Tower kita ketemu Titi DJ, Bucek yang gitu, kita gabung semua pada bercanda. Kita
Kita pulang jam 3 dari BRI Tower, kita makan dulu di Kintamani, nyampe jam 3 lebih lah, 3 lebih. Sampai selesai makan kita jam 4, kita pergi ke Hotel Jayakarta. Hotel Jayakarta kita ngobrol dengan Gung Gondrong sekitar pukul jam 5 lebih lah, setengah 6. Kita pamit pulang. Nah, di perjalanan itu tadinya saya yang bawa mobil itu, tapi Nike bilang saya aja gitu. Ya akhirnya dia yang nyetir. Perjalanan jam setengah 6 kira-kira di Jalan Soekarno, Jalan Rio. Jalan Rio. Sebelum lampu merah itu kita, keadaan jalan tuh lagi kosong, sepi banget, pagi-pagi banget kan. Tapi kita melantas, kecepatannya berapa sih, 60 atau 80 lah, sekitar segituan. Kita mau percepat karena jam 8 kita harus sudah ada di Bogor lagi untuk syuting jam 8 pagi itu. Udah gitu sekitar jam situ terjadi, kita jalan, di depan ada mobil warna merah. Saya nggak hafal mobilnya. Kita mau nyalip gitu, karena itu mobil pelan-pelan banget. Kita mau nyiap gitu, tahu dari arah sini ada taf berlawanan, taf kenceng gitu, set gitu. Mungkin dia kaget gitu, daripada tabrakan semua, mungkin dia banting setir kiri. Kaget, shock, apa lagi kadang ngantuk apa gitu. Banting kirinya banyak banget. Ban saya kena pohon yang besar di pinggir, mental ke pilar. Pilar itu ada tong sampah yang dari semen. Nah itu kena itu kejadian. Saya udah dari situ saya udah nggak ingat apa lagi. Kepergian Nike Ardila memang menggoreskan duka sekaligus memori di hati orang-orang terdekatnya. Ada pengalaman yang menggelikan, menyenangkan, atau bahkan menyakitkan. Satu hal yang terus diingat oleh orang adalah kata-kata terakhir Nike Ardila. Sehari, sejam, bahkan semenit sebelum tragedi itu. Dalam gelisah hati yang gundah, aku diam sendiri, merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Selain faktor keletihan, kematian Nike Ardila juga disebut-sebut terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Benarkah? Enggak minum. Waktu itu juga saya tahu persis bahwa dia tuh pesan minumnya tuh orange juice ya. Justru saya dengar, memang pernah saya dengar begitu, tapi yang dulu belum pernah melihat gitu. Jadi saya dengar tuh dari orang gitu. Saya sendiri nggak percaya, makanya sampai saya tes, saya coba kamu masuk studio ya besok. Tapi di depan saya dia fit gitu, saya pikir biasanya kan kalau suka ngobat kan biasanya gimana lah gitu. Ya ini boleh percaya boleh enggak. Waktu saya dulu pertama ngorbitin Nike, saya kan bawa fotonya Nike ke orang yang pinter lah, maksudnya karena saya orang Islam, ya ke ulama lah, ke guru saya gitu. Saya tanya, ini saya mau orbitin ini bisa bagus enggak lah gitu kasarnya macam. Dia memang pernah bilang ini anak bakal sukses besar katanya, tapi umurnya nggak panjang. Umur Nike Ardila memang tidak panjang, dan sebelum maut menjemputnya, Nike Ardila ternyata seakan memberikan pesan terakhir kepada orang-orang yang mencintai dan dicintainya.
Iya. Pada saat perjalanan pulang 15 menit apa 20 menit ya, saya nggak ini, dia tuh sempat bilang gini, Tun katanya, kalau gue udah nggak jadi nikah Ardila, lu masih setia sama gue, dampingin gue. Nikah Ardila, saya nggak paham waktu itu nikah Ardila apa ya, maksudnya nikah Ratnadila aja. Kalau misalnya nama Ardila itu kan diambil untuk artisnya kan, sementara nama asli itu Ratnadila gitu. Saya bilang ya saya tetap sama kamu gitu. Terus dia bilang juga, walaupun saya kemanapun pergi kamu ikut ya katanya. Oh ya, saya ikut katanya. Saya iya aja. Dia kan masih kecil ya, jadi masih manja gitu lah. Jadi saya iya untuk nyenengin aja hati dia. Tapi terakhir dia tuh sempat bilang katanya, akhir-akhir mau tabrakan itu dia sempat bilang, ya udah kalau misalnya gua mati juga lu ikut ya katanya gitu. Pokoknya waktu itu deket sama Alicia Saleh. Mungkin dia belum bilang apa-apa sih, cuma pada saat itu dia sempat bilang bahwa Ale pacar nikah yang terakhir ya, Ale jangan nakal, kalau nikah pergi. Rencana menikah bersama jelas tak bakal terwujud. Pasti beribu rencana nikah Ardila kandas bersama mobilnya yang terhempas pada kecelakaan maut itu. Inilah tragedi seorang anak manusia yang dijemput ajal ketika berada dalam puncak ketenaran. Kita bukan bermaksud untuk mengungkit kematiannya, hanya sekedar mengingatkan bahwa manusia sekaliber Nike Ardila tidak pantas dilupakan begitu saja. Sama Nike, supaya itu ingat sama Nike, berdoalah untuk almarhum supaya dia tetap kalau bisa masuk surga. Hidup manusia memang penuh romantika. Jalan hidup manusia pada akhirnya memang penuh misteri yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia. Jika dulu Nike Ardila bersenandung untuk jutaan penggemarnya, semoga saja Nike Ardila kini bersenandung untuk seluruh penghuni surga. Silat mengadakan kuis yang berhadiah uang tunai senilai Rp2.500.000 untuk 5 orang pemenang. Pertanyaannya, siapakah orang yang menjadi saksi hidup kecelakaan yang menewaskan Nike Ardila? Pilihan jawabannya adalah A. Melly Guslow, B. Dedi Dores, dan C. Sofiatun. Jawaban Anda kami tunggu saat ini juga sampai penayangan silat episode berikutnya di Premium Call 0809 1025 024 atau melalui SMS di nomor 3499. Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dan jangan lupa saksikan terus silat setiap hari Senin hingga Jumat pukul 11.30 di RCTI. Aku bakal